Kemudian ada pertanyaan kedua dari Pak Imade Suyandinata, salah satu penggemar acara ini, Musi. Iya. Alkitab memang sudah final, namun kesimpulan yang didapat oleh orang yang menelitinya mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita mengujinya? Ya, sebenarnya kan akhirnya saya pernah bikin ada slide-nya dan di seminar bahwa kesesatan di dalam kekristenan itu ada dua kategori. Yang satu adalah karena keluar dari Alkitab. Yaitu ada penambahan, apalah segala macam ya, extra biblical authority. Gitu. Nah, ada banyak kelompok yang memiliki extra biblical authority. Gitu. Dan yang kedua, tipe kedua adalah salah menafsirkan Alkitab. Ya, dia nggak nambah, dia Alkitabnya memang dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Tapi dia salah menafsirkan ayat-ayat. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkan satu penafsiran yang benar gitu, yang benar. Nah, ada banyak. Sebenarnya saya menulis satu buku cara menafsirkan Alkitab yang benar. Di antaranya ya ada beberapa the rule of thumb istilahnya, itu adalah aturan yang utamanya ya, seperti gini. Alkitab ayat dan ayatnya tidak ada yang bentrok ya, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang bentrok ya. Nah, itulah sebabnya bahwa di dalam menafsirkan Alkitab, ya, semua ayat harus dipertimbangkan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi diambil kesimpulan. Jadi tidak ada bentrok. Malah harus harmonis gitu. Nah, itu, ya toh. Nah, bukan saja Alkitab harus ayat Alkitab harus akur gitu, semuanya harmonis. Dan yang kedua adalah akal sehat manusia. Ya, jadi Tuhan memberikan Alkitab itu untuk dibaca orang yang punya akal sehat gitu. Yang akalnya sakit itu Alkitab nggak ada guna. Ya. Yang orang sakit jiwa itu Alkitab tidak ada guna gitu. Harus yang akalnya sehat. Akalnya sehat. Ah, ini pelajari. Dan ada masih banyak lagi hal yang perlu diperhatikan, seperti ya toh, memahami jalur program Allah dari kejatuhan manusia, dari penciptaan sampai terakhir. Nah, ini harus dipahami dengan sangat baik. Kalau ini tidak paham, ya, itu akan kacau-kacau gitu. Ketika kita masuk ke dalam sebuah kota, kita ingin kenal kota itu, kita harus tahu jalan paling besar di kota itu, ya. Dan tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, dan jalan-jalan utamanya. Nah, kalau itu sudah tahu, kita sudah memiliki gambaran yang sangat jelas tentang kota itu. Mengenai gang-gang kecil, nanti belakangan gitu. Ya. Oke, cukup jelas ya Pak Imade.